Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rahma Wulandari dan satu lagi rekan saya Noverin Dina Wuryandani. Kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Public Relation. Pada malam ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai masalah sosial pada media massa, yang dimana sebagai pemenuhan tugas besar 2, Sosiologi Komunikasi. Yang pertama itu ada latar belakang masalah yang kita ambil dari presentasi malam ini, yang dimana media massa itu udah banyak mengambil peranan di dalam kehidupan manusia. Bahkan hampir di seluruh kegiatan manusia itu, baik secara individu maupun kelompok, senantiasa kaitannya itu melalui media massa. Contohnya itu mengenai berita, terus politik, ekonomi, budaya, dan juga ruang publik. Selain itu, pada era teknologi yang sudah semakin canggih, contohnya seperti saat ini, media massa itu hampir sudah merambah ke seluruh bidang kehidupan manusia dan memberikan pengaruhnya itu yang cukup signifikan jika kita lihat. Dan semakin berkembangnya teknologi juga makin mempermudahkan kita dalam hal berkomunikasi, memperoleh suatu informasi, bahkan untuk menambah wawasan kita, yang dimana sekarang itu sudah hampir semuanya ada di dalam media massa. Lalu perkembangan media massa tetapi untuk saat ini itu banyak menyebabkan permasalahan sosial, yang dimana adapun menurut Bumin tahun 2009 dia menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul karena produk-produk media massa adalah maraknya pornografi, kekerasan, pembunuhan karakter, dan mistik atau yang biasa disebut dengan takhayul. Beberapa pakar juga memberikan suatu prediksi bahwa media itu bukan lagi sebagai media hiburan, tetapi saat ini sebagai corong propaganda dan produsen dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada, seperti contohnya itu dari tindak kekerasan, pornografi, mistikisme, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada definisi masalah sosial yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Noverin. Untuk definisi masalah sosial sendiri, definisi masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial dan menghambat keterpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga hal ini menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Menurut suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan. Selanjutnya ada faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah faktor yang sangat berpengaruh untuk masalah sosial ini, karena hal ini terjadi atas ketidaksesuaian suatu individu untuk memenuhi kehidupannya. Selanjutnya ada faktor biologi. Faktor biologi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian masyarakat yang ingin hidup sehat. Hal ini terjadi karena adanya penyakit penular, misalnya seperti gejala COVID-19 yang pada saat itu sangat menjadi wabah yang paling serius ditangani oleh masyarakat Indonesia yang sudah cukup banyak memakan korban. Selanjutnya untuk faktor nomor 3 akan dibacakan oleh rekan saya. Dan selanjutnya itu ada faktor psikologi, yang dimana faktor psikologi itu menjadi salah satu penyebab juga terjadinya masalah sosial. Apabila beban hidup yang dialami suatu individu atau masyarakat itu terlalu berat, maka gangguan psikologi atau pola pikir individu itu akan menjadi terganggu atau menjauh dari kenormalan, serta biasanya itu ketidakstabilan emosinya dalam menghadapi suatu masalah. Nah, contoh dari faktor psikologi itu misalnya ada di penyakit seperti skizofrenia, ada depresi, bunuh diri, aliran sesat, antisosial, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada faktor teknologi, yang dimana faktor teknologi ini kita lihat di era globalisasi ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa dampak cukup besar bagi kehidupan sosial. Selain itu, teknologi juga jika kita lihat itu
sangat mempermudah manusia dalam hal berkomunikasi, contohnya itu melalui seluler pintar, lalu mempermudahkan masyarakat dan para akademisi, lalu mahasiswa dan para pelajar untuk mengakses berbagai informasi mengenai tugas mata kuliah ataupun hal sebagainya. Namun juga teknologi itu tidak selamanya bisa memenuhi kebutuhan atau janji-janji untuk mempermudah masyarakat, tapi ada kalanya teknologi itu dapat menjadi mimpi buruk bagi umat manusia. Mimpi buruk itu hadir karena tenaga kerja kita terancam akan kehilangan atau kasus PHK yang nantinya akan semakin tinggi karena sumber daya manusia itu sekarang udah banyak yang dialihkan kepada teknologi. Dan dampak lainnya itu bisa adanya banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat. Hal itu akibat dari penyalahgunaan seluler atau yang kita kenal dengan HP. Dan dalam dengan adanya teknologi juga mempermudah masyarakat untuk mengakses video-video yang berbau porno dan juga mengakses informasi-informasi yang kurang pas atau bisa jadi informasi hoax. Selain itu juga akan timbulnya kejahatan seksual online seperti yang sudah kita lihat saat ini. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan berbagai kejahatan seksual. Contohnya itu ada aplikasi seperti OnlyFans dan sebagainya. Dan satu lagi ada tambahan dari faktor penyebab masalah sosial, yaitu dari faktor budaya. Faktor budaya itu karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan juga kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Dan budaya juga terbentuk itu karena adanya kebiasaan, lalu menjadi karakter dan kemudian membentuk suatu budaya. Budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya yang sudah ada, itu tentunya akan menimbulkan gejolak di masyarakat, baik gejolak yang nampak ataupun yang tidak. Gejolak tersebut itu adanya permasalahan sosial. Contohnya jika kita lihat itu seperti pergaulan bebas, tawuran, terus dan kenakalan remaja. Tapi juga dari adanya budaya baru itu juga ada dampak positifnya. Contohnya itu ada budaya antri pada saat membeli tiket kereta, ada juga tentang perapian tata negara, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ini ada definisi dari media massa yang dijelaskan oleh rekan saya. Definisi media massa sendiri adalah menurut Hafid digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke khalayak. Media massa ini merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi. Alat komunikasi misalnya seperti radio, surat kabar, TV dan film, dan serta media lainnya. Selanjutnya, untuk macam-macam masalah sosial pada media massa akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, untuk macam-macam masalah sosial pada media massa sendiri itu kita ambil dari contoh penayangan-penayangan. Yang pertama itu ada tayangan mistik atau tahayul, yang dimana tayangan ini itu menampilan hiburan yang tidak masuk akal atau bersifat fiksi. Atau hanya sebuah fiksi yang difilmkan untuk menciptakan atau menyajikan sebuah misteri, suasana yang mencekam, dan juga rasa ngeri kepada pemirsanya. Nah, tujuan dari tayangan mistik ini yaitu untuk menciptakan suasana mencekam dan horor bagi pemirsa, dan semua adalah itu konstruksi sosial media massa. Nah, konstruksi sosial media ini mampu membangun theater of the mind permirsanya tentang ketakutan, horor, dan juga kengerian yang paling mencekam. Lalu yang kedua itu ada tayangan kekerasan. Dan tayangan kekerasan ini yaitu tayangan yang berupa menampilkan beberapa adegan kekerasan. Contohnya jika kita lihat, saat ini banyak sekali film-film atau sinetron di televisi yang menggunakan adegan kekerasan. Contohnya itu ada berkelahi, ada adegan menampar, dan lain sebagainya.
Untuk yang ketiga itu ada tayangan pornografi dan porno aksi akan dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga ada tayangan pornografi dan pornokasi. Tayangan ini merupakan tayangan yang menampilkan sebuah gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin. Sedangkan untuk tayangan porno aksi merupakan penggambaran aksi gerakan, legokan, atau likukan tubuh memberikan rangsangan seksual yang sengaja ditampilkan untuk memancing bangkitnya nafsu seksual yang bagi yang melihatnya. Dan tayangan ini seharusnya tidak harus ditayangkan di media massa karena ini bisa merusak pikiran anak remaja ya. Karena selain itu tayangan ini juga mampu merusak generasi bangsa. Selanjutnya untuk contoh kasus tayangan mistik di media massa akan dibacakan oleh. Selanjutnya itu saya akan membacakan mengenai contoh kasus penayangan berupa tayangan mistik di media massa. Saya tentunya mengambil contoh di Indonesia, yang dimana pada sekitar tahun 2004 sampai dengan 2006 itu program televisi itu lagi ramai-ramai dengan tayangan mistik karena adanya kesuksesan dalam program tayangan dunia lain yang dimana saat itu tuh cukup banyak sekali penontonnya dan keberhasilan tayangan ini membuat stasiun televisi lainnya itu berlomba-lomba untuk membuat program yang sama yang berbau dengan tayangan mistik. Nah, contohnya itu saya ambil pada program Karma dan Garis Tangan. Itu ada di Antv, yang dimana saat itu banyak digemari bahkan digemarinya itu tidak hanya untuk kalangan dewasa, bahkan remaja sekalipun cukup banyak yang menyukai tayangan ini. Pada program ini itu membawakan tentang anak indigo yang yaitu Roy Kiyoshi yang dimana itu memiliki kemampuan dalam hal mistik seperti berkomunikasi dengan hantu. Nah, pada program itu bintang tamu yang memiliki masalah terutama yang kaitannya dengan kemistikan itu langsung dibantu oleh Roy Kiyoshi untuk mengatasi masalah tersebut. Karena kemampuan tersebut itu banyak masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut akhirnya ikut terbawa suasana dan percaya dengan kemampuan-kemampuan tersebut atau dengan hal-hal mistik tersebut lah. Selain itu di acara tersebut itu membuat orang lain itu percaya bahwa hantu itu benar-benar ada, lalu percaya dengan cara-cara mengusir hantu ataupun dia akan lebih merasa takut atau bagaimanapun itu. Dan ini menjadi salah satu masalah sosial ya karena membuat pemikiran seseorang itu akan menjadi lebih seperti dia percaya dengan kemistikan, percaya dengan sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak masuk akal. Contohnya banyak sih contohnya saat ini untuk hal tersebut. Lalu ada contoh dari kasus tayangan kekerasan di media massa akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk contoh kasus penayangan kekerasan di media massa televisi, saya mengambil salah satu contoh sinetron yang ada di Indonesia, yaitu sinetron Anak Langit. Jadi sinetron Anak Langit ini menceritakan tentang kumpulan anak geng motor. Sinetron ini ditayangkan di SCTV sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai 29 Maret 2020. Sinetron ini sangat diminati sekali oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi kaum remaja yang mungkin sedang mencari jati dirinya gitu ya. Tapi sayang banget sinetron ini menampilkan adegan beberapa kekerasan di dalamnya yang akhirnya mereka mendapatkan teguran lisan atau tertulis bagi produsernya. Salah satu teguran atau peringatannya, program ini mendapatkan peringatan tertulis karena mereka menampilkan sebuah adegan sekelompok pria yang menyalakan bom molotov, kemudian mereka melemparkannya ke rumah hingga terbakar. Dan KPI pun menilai bahwa adegan ini berpotensi melanggar pasal 15 ayat 1 dan pasal 37 ayat 4 huruf A SPS KPI tahun 2012 tentang kewajiban program siaran untuk memperhatikan
memperhatikan dan melindungi kepentingan anak, serta larangan program siaran untuk menampilkan muatan yang mendorong remaja untuk belajar tentang perilaku yang tidak pantas. Contohnya bisa aja kita lihat banyak di sosial media yang ada bulan puasa itu anak-anak yang remaja melemparkan petasan ke rumah warga. Habis itu mereka kayak merasa senang dengan aksinya itu, padahal kan itu perilaku yang nggak pantas, yang tidak baik gitu. Jadi penayangan kekerasan di media massa ini emang sangat berpengaruh kepada remaja-remaja yang saat ini pikirannya mungkin masih labil, jadi nggak tahu mana yang benar dan mana yang buruk gitu perbuatannya. Untuk kesimpulannya, perkembangan teknologi media massa saat ini telah banyak berpengaruh untuk kehidupan masyarakat. Secara perlahan, tayangan-tayangan televisi sendiri telah membentuk budaya-budaya kekerasan, pornografi, misoginisme, dan apabila media massa masih mau menayangkan penayangan kekerasan pornografi, mistikisme hanya untuk mencari keuntungan pribadi, maka akan dipastikan akan terjadi perubahan besar terhadap budaya dan masa depan bangsa. Budaya kekerasan dan seks bebas akan menjadi budaya baru. Masalah-masalah sosial yang diangkat oleh media televisi telah banyak berpengaruh terhadap perubahan dalam pola hidup dan budaya anak-anak maupun remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini membuktikan bahwa media televisi telah menerobos ke jiwa anak-anak dan remaja dalam mengaplikasi tayangan televisi pada kehidupan sehari-hari. Karena apa yang dilihat bisa akan dipraktekkan di kehidupan aslinya. Jadi lebih baiknya penayangan di televisi itu agar tidak menampilkan kekerasan dan pornografi serta mistisisme yang menyebabkan pola pikir dari yang nonton itu akan terpengaruh gitu. Untuk selanjutnya penutup akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.